Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Manchester United kembali menelan kekalahan. Ini kekalahan yang menjadi apa ya, semacam kayak uh, pengingat kembali bagaimana perjalanan Manchester United musim ini dan bagaimana kekalahan secara keseluruhan ini yang didapat oleh skuad dari Ruben Amorim. Ini juga dari sisi jumlah menurut gue luar biasa. Karena ini adalah kekalahan dengan kekalahan ke-15 Manchester United musim ini. Wolves yang mengalahkan Manchester United ya. Ini 17 kali kalah musim ini ya. Tapi kalau kita lihat misalnya tim-tim di papan atas, mereka tim-tim tersebut jelas jumlah kalahnya jauh lebih sedikit dari Manchester United. Bahkan kalau dilihat musim lalu, di musim yang Manchester United ini salah satu yang terburuk ya, finish di peringkat ke-8, mereka 14 kali kalah. Jadi jelas kekalahan ini secara jelas juga memperlihatkan bahwa memang Manchester United musim ini mengalami musim terburuknya. Oke, konferensi pers Ruben Amorim, gue sudah bikin review pertandingannya, rating pemain-pemainnya juga. Oke, kita harus mencetak gol untuk memenangkan pertandingan-pertandingan. Ya, ini mudah untuk mereview pertandingan ini. Ruben Amorim mengatakan demikian. Mereka mencetak gol di satu-satunya peluang yang mereka miliki. Kita memiliki banyak peluang, tapi kita tidak mencetak gol. Kalau Anda tidak mencetak gol, Anda tidak akan memenangkan pertandingan. Ini sangat membuat frustrasi untuk karena ya untuk menjadi lebih baik daripada lawan ya, artinya untuk bisa menang menghadapi lawan, di mana kita menciptakan banyak peluang tapi pada akhirnya kita kalah di pertandingan. Lalu terkait dengan merotasi skuad, itu adalah idenya untuk melindungi pemain dan memberikan menit bermain untuk pemain yang lainnya. Ini bukan fokus kita. Sebenarnya fokus kita adalah untuk memenangkan pertandingan. Tentu saja kita butuh untuk melindungi pemain dari konsekuensi-konsekuensi, dan dimana kita juga memikirkan terkait dengan Europa League ya. Tapi kita juga harus memiliki poin yang lebih banyak di papan klasemen. Kita harus mencetak gol, kita butuh berkembang ya di area tersebut, itu jelas. Kalau Anda tidak mencetak gol, Anda tidak memenangkan pertandingan-pertandingan. Saya pikir ini merupakan masalah terbesar, yaitu adalah kekurangan gol. Kita tidak mencetak gol, kita menciptakan peluang, tapi kita tidak mencetak gol. Saya pikir ini juga tentang momentum ya. Kenapa mereka kehilangan momentum, kehilangan peluang tersebut kadang-kadang, tapi saya juga tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya. Kita butuh berkembang di area tersebut. Kita bermain untuk Manchester United, jadi kita memiliki semua tanggung jawab. Anda tidak harus mengetahui ya bagaimana motivasi untuk bermain untuk klub ini. Kita butuh berjuang untuk menang, kita butuh mencetak gol dan berusaha untuk mendapatkan poin lebih banyak. Kita menciptakan banyak peluang, kita merupakan tim yang lebih baik di atas lapangan. Ini merupakan tanda yang bagus, tapi sulit untuk mengambil sesuatu positif dari momentum saat ini. Kita butuh untuk memenangkan pertandingan-pertandingan, kita seharusnya bisa memiliki lebih banyak poin. Ruben Amorim juga memuji pemain muda ya, Frederiksen dan juga Harry Amos. Saya pikir mereka bermain sangat bagus. Kita butuh untuk mencetak gol. Jadi anak-anak punya ingatan lebih baik. Hari-hari ini ya sangat mengecewakan. Kita sebenarnya lebih baik daripada lawan, tapi ketika Anda tidak mencetak gol, Anda tidak memenangkan pertandingan. Mereka layak ya untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik di pertandingan mereka. Mereka melakukan banyak hal yang bagus, tapi orang-orang hanya akan mengingat hasilnya. Dan ini merupakan harga yang harus dibayar untuk bermain di klub besar seperti ini. Musim ini akan berakhir seperti ini. Kita butuh mengambil beberapa hal positif untuk dikerjakan mengenai hal-hal yang harus kita kembangkan. Lagi-lagi saya berpikir saya sebenarnya
telah mengatakan ini cukup sering ya. Eh ya, mereka akan memiliki sebuah peluang karena ini merupakan Premier League. Kita butuh untuk mencetak banyak gol. Kita butuh bekerja dan berusaha lebih baik lagi di pertandingan pertama musim depan. Apa yang telah terjadi ini sudah menjadi masa lalu. Ketika Anda bermain untuk klub besar seperti ini, Anda memenangkan satu pertandingan, Anda berada di satu panggung di Europa League, tapi ayo bergerak. Kita merupakan tim yang lebih baik di atas lapangan, seperti yang kita telah lakukan cukup banyak di musim ini. Kita memiliki banyak momentum, tapi lalu ada kemunduran. Dan ya lagi-lagi ini tentang sesuatu yang membuat frustrasi. Kadang-kadang ketika lawan lebih baik ya, tapi hari ini Anda bisa merasakannya. Kita memiliki pertandingan tersebut di tangan kita. Sekarang kita harus recover dari konsekuensi ini dan kita akan bersiap untuk mempersiapkan pertandingan menghadapi Bournemouth dan juga Europa League. Oke. Gue jadi ingin tahu ini ya, Manchester United setelah pertandingan menghadapi menghadapi Wolves ini, maka Manchester United tanggal 27 akan tandang ke Bournemouth. Jadi ya pekan depan ya akan bertandang ke Bournemouth. Jadi ada satu pekan waktu istirahat. Gua harapkan akan ada perkembangan, tapi menarik juga karena tanggal 27 bermain, lalu tanggal 1 Manchester United akan tandang ke Bilbao. Ini juga hal yang harus diperhatikan oleh Ruben Amorim. Tapi balik lagi dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, ya juga sudah sering gua katakan bahwa mencetak gol itu hal penting. Karena tanpa mencetak gol tidak ada kemenangan. Tanpa kemenangan tidak ada poin-poin yang dikumpulkan. Masalah mencetak gol bagi Manchester United ini sejatinya menurut gua bukan hanya problem musim ini. Bahkan dari musim lalu itu sudah terlihat secara jelas. Ada keputusan-keputusan yang menjadi konsekuensi dari keadaan di lini depan Manchester United saat ini. Yang gue maksud keputusan-keputusan terkait dengan rekrutmen ya. Baik itu misalnya melepas pemain atau mendatangkan pemain. Ada kombinasi di antara keduanya dan saat ini Manchester United menelan konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut yang dibuat di musim-musim sebelumnya. Ya, Manchester United dikatakan oleh Ruben Amorim merupakan tim yang lebih baik di atas lapangan. Gue sepakat sih, karena sebenarnya dari sisi bertahan misalnya Manchester United cukup bagus. Manchester United dengan skuad yang dalam tanda kutip seadanya tetap bisa menguasai, membeli perlawanan bahkan ya kepada Wolverhampton yang memang tampil lebih full team. Mereka juga dalam situasi yang lebih fresh ya secara fisik. Mereka juga dalam atmosfer juga yang positif karena mereka meraih 4 kemenangan beruntun sebelum menghadapi Manchester United. Tapi pada akhirnya tentang hasil sih menurut gue, dan musim ini Manchester United masih belum bisa memberikan hasil yang konsisten. Terkait dengan rotasi squad, Ruben Amorim menegaskan bahwa ya salah satu hal yang diinginkan adalah melindungi para pemain, dan itu terlihat tadinya di permainan, juga memberikan menit-menit bermain untuk pemain yang tidak cukup banyak menitnya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Namun demikian dia nampaknya juga agak sedikit menyangkal bahwa tujuan utamanya tetap memenangkan pertandingan. Maksud gue begini, kalau memang tujuannya adalah memenangkan pertandingan, gue pikir Manchester United akan menurunkan skuad yang berbeda. Misalnya Bruno Fernandes mungkin akan diturunkan lebih awal, lalu pemain-pemain lain ya yang biasanya menjadi pilar dari permainan Manchester United starting 11 akan diturunkan lebih dulu. Pun juga seorang Harry Maguire menurut gue yang di beberapa pertandingan dijadikan solusi untuk lini depan. Jelas tadi Manchester United memiliki permasalahan di lini depan, tapi bukan Harry Maguire yang ditampilkan karena ya menurut gue melindungi pemain nampaknya ini juga menjadi titik besar atau fokus yang besar yang dilakukan oleh Ruben Amorim ketika menghadapi Wolves tadi. Ya akhirnya ada konsekuensi juga sih menurut gue. Di antara semuanya itu tadi yang dikatakan oleh Ruben Amorim, gue ulangi lagi bahwa memang musim ini di Premier League gue bisa bilang Manchester United sebenarnya sudah selesai. Manchester United tidak akan finish lebih tinggi, Manchester United juga tidak akan degradasi. Sekarang ini tentang bagaimana merotasi squad, mematangkan lagi konsep ya, terutama bagi pemain-pemain yang menit bermainnya tidak banyak,
melakukan assessment lagi tentang apa yang akan dilakukan musim depan. Intinya semua tentang persiapan ke musim depan. Hal yang menjadi fokus musim ini ya, satu-satunya itu tinggal Europa League. Menurut gue memang hanya tinggal Europa League, dan ini akan menjadi fokus besar. Dan Manchester United nampaknya tidak sungkan-sungkan juga, misalnya dalam tanda kutip, untuk mengorbankan Premier League dengan merotasi pemain misalnya ya. Lalu juga mungkin gaya permainan tidak terlalu intensitas tinggi, agresivitas juga mungkin agak dikurangi sedikit. Hal-hal seperti itu menurut gue, karena Manchester United meletakkan betul-betul banyak perhatian ke Europa League. Namun demikian menurut gue, ya bukan berarti terus semua pertandingan akan dilepas, tidak. Dari sisi permainan itu akan menjadi fokus utamanya. Dan kalau dilihat dari hal tersebut ya, permainan, ya Ruben Amorim dalam tanda kutip tidak gagal-gagal banget di pertandingan menghadapi Wolves. Yes, dari sisi hasil sekali lagi ini mengecewakan. Ada beberapa komentar yang mengatakan, ya percuma bermain bagus tapi kalau kalah. Sepakat tidak sepakat gue. Kalau ini musim yang kompetitif bagi Manchester United, bisa dikatakan seperti itu. Bahwa hasil adalah segalanya. Proses permainan ya dalam hal ini di atas lapangan tidak begitu penting. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan persiapan musim depan, tidak bisa. Proses atau permainan di atas lapangan mungkin saat ini jauh lebih penting daripada hasil. Manchester United bisa saja meraih kemenangan, tapi dengan permainan buruk menunjukkan tidak adanya proses dari perkembangan permainan yang ingin diimplementasikan di atas lapangan. Dan ini menjadi lampu kuning, tanda bahaya bagi musim depan. Tapi sebaliknya, ketika misalnya Manchester United tampil baik ya di atas lapangan, tapi tidak menang, maka sektor-sektor yang harus diperbaiki ini lebih bisa terlihat jelas. Misalnya penyerangan, jelas ini merupakan hal yang harus diperbaiki untuk musim depan. Dan dari situ gue berpikir, oke, dari sisi tengah misalnya, dari sisi belakang, ada hal-hal positif yang jauh lebih besar, di mana ini juga merupakan komponen penting untuk menghadapi musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football nanti? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.